Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi amwali fid dharain amin. Adapun adab orang yang belajar ilmu serta gurunya yang mengajar akan dia itu, maka ada beberapa perkara dan disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam Bidayatul Hidayah. Ada 11 perkara. Pertama, apabila berdapat dengan gurunya, maka hendaklah mendahului memberi salam. Ini adab pertama. Apabila berdapat lawan guru, hendaklah dia mendahului memberi salam. Kada gurunya itu mendahului, tapi murid mendahului memberi salam kepada guru. Kedua, jar beliau bahwa jangan membanyakkan berkata-kata di hadapan gurunya. Ketiga, bahwa jangan ia berkata dengan barang yang tiada diizini oleh gurunya. Keempat, jangan ia bertanya akan gurunya melainkan kemudian daripada meminta izin daripadanya. Kelima, bahwasanya jangan ia menyangkal akan perkataan gurunya itu dengan katanya si fulan itu menyalahi akan yang engkau kata itu atau barang sebagainya. Nah, itu juga adab, termasuk menyampaikan kata-kata orang lain tadi yang menyalahi dengan kata gurunya, jar si fulan anu. Nah, itu seolah-olah ma'adu-adu. Itu sepertinya ma'adu domba jadinya. Nah, lalu terjadi perselisihan. Yang keenam, bahwa jangan ia memberi isyarat akan gurunya itu dengan menyalahi akan bicara gurunya, lalu ia menyangka bahwa dirinya terlebih benar daripada gurunya atau lebih tahu daripada gurunya. Maka yang demikian itu kurang adab kepada gurunya, lagi kurang barokah. Yang ketujuh, bahwa jangan ia berbisik-bisik dengan orang yang duduk bersamanya pada hadapan gurunya. Kedelapan, bahwa jangan ia berpaling ke kiri dan ke kanan pada hadapan gurunya itu. Bahkan hendaklah ia duduk dalam keadaan tunduk lagi beradab seolah-olah ia di dalam sholat atau sembahyang. Kesembilan, bahwa jangan ia membanyakkan pertanyaan kepada gurunya itu tatkala ia letih. Nah, ketika gurunya pina uyuh, artinya jangan diuyuhakan. Kesepuluh, apabila berdiri gurunya atau baru datang gurunya itu kepadanya, maka hendaklah ia berdiri karena mentakzimkan akan gurunya itu. Dan jangan diikuti pada ketika bangkitnya itu dengan pertanyaan dan soalan, dan jangan bertanya masalah pada ketika ia berjalan sehingga sampai ke tempat duduknya. Nah, itu juga kurang adab lah. Betakun di tengah jalan, nah, artinya kurang sopan. Nah, wajar aja mun gurunya kada menjawab apa di tengah jalan betakun, melainkan karena darurat. Nah, kecuali memang darurat, nah, penting benar, namun kada di situ kada terdapat lagi. Nah, maka yaitu tiada tertegah bertanya pada ketika itu, namunnya memang sangat penting. Ke-11, jangan jahat sangka akan gurunya itu pada segala perbuatannya yang zahirnya menyalahi i'tiqadnya atau bersalahan perbuatan gurunya itu dengan pengetahuannya atau dengan adatnya, karena gurunya itu terlebih tahu dengan segala hukum syara dan segala rahasia syariat, seperti hikayat Nabiullah Musa dan Nabiullah Khidir alaihi wassalam.
Maka bahwasanya perbuatan Nabi Allah Khidir alaihissalam merusakkan akan perahu orang yang tempat ia menumpang akan dia, dan membunuh ia akan kanak-kanak yang belum berdosa. Maka zahir perbuatan Nabi Allah Khidir alaihissalam itu menyalahi akan syariat, dan dari sebab itu maka menegurlah Nabi Allah Musa alaihissalam akan dia pada permulaan persahabatannya. Nah, ini juga menjadi iktibar, karena Nabi Musa ini mempunyai ilmu zahir, sedangkan Nabi Allah Khidir alaihissalam mempunyai ilmu batin. Nabi Musa kurang mengetahui tentang ilmu batin itu. Nah, sehingga Nabi Musa menegur Nabi Khidir menyalahi syariat yang di hadapan mata Nabi Musa, merusak kapal dan membunuh kanak-kanak. Maka Nabi Musa menegur Nabi Khidir. Memang secara zahir, secara syariat menyalahi, tapi ada rahasia tersendiri ilmu batin yang dipakai oleh Nabi Allah Khidir alaihissalam. Nah, setelah dijelaskan dengan jelas oleh Nabi Allah Khidir, maka mengerti dan fahamlah Nabi Musa. Nah, tapi persahabatannya sampai di situ, karena Nabi Musa kada sabar menegur gurunya Khidir alaihissalam. Tetapi pada hakikatnya perbuatan Nabi Khidir alaihissalam itu tiada menyalahi akan syariat. Hakikatnya, zahir tadi kelihatannya menyalahi. Nah, jadi ada guru yang seperti itu. Dan dari sebab itulah Nabi Musa alaihissalam pada akhir perbuatannya itu membenarkan akan Nabi Khidir alaihissalam, mengakui kebenaran Nabi Khidir alaihissalam, serta taslim. Taslim itu artinya tunduk, patuh. Nah, tunduk dan patuh ia akan dia.